Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam harmoni. Adik-adik yang Ibu kasihi, mahasiswa yang memprogram mata kuliah strategi pembelajaran, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek yang disingkat dengan PJBL. Nah, PJBL sebagai salah satu model pembelajaran inovatif adalah merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan abad 21 siswa. Nah, apa saja keterampilan abad 21 tersebut? Yang pertama adalah critical thinking dan problem solving. Yang kedua adalah communication skills. Yang ketiga adalah collaboration skills. Dan yang keempat itu adalah creativity. Nah, PJBL sebagai sebuah model ini menempatkan pembelajar sebagai subjek belajar yang aktif. Ya, model ini juga mendorong munculnya inisiatif dan proses eksplorasi pada diri siswa. Kemudian yang ketiga, memberi kesempatan kepada peserta didik atau siswa untuk menerapkan apa yang selama ini mereka telah pahami secara teoritis. Kemudian yang keempat, melalui model ini, penerapan model ini, siswa diberi kesempatan untuk belajar presentasi, mengkomunikasikan, sampai mengevaluasi kinerjanya. Dan satu ciri khas dari PJBL ini adalah dihasilkannya suatu produk sebagai bentuk hasil belajar peserta didik. Nah, PJBL ini sendiri memiliki 3 kategori. Kategori yang pertama adalah structured project atau proyek yang terstruktur. Kemudian kategori yang kedua itu adalah proyek yang sesuai dengan topik atau topic related project. Dan yang ketiga adalah proyek yang bersifat terbuka atau open-ended project. Nah, kira-kira apa saja ya karakteristik dari masing-masing kategori PJBL ini? Ya, silahkan dibaca materi yang telah diunggah pada LMS dan adik juga dapat mencari sumber yang relevan lainnya untuk memaparkan karakteristik dari masing-masing kategori PJBL ini. Jangan lupa sertakan satu contohnya. Baik, selanjutnya Ibu akan paparkan tentang sintaks atau langkah-langkah dari model PJBL ini. Nah, menurut The George Lucas Educational Foundation pada tahun 2005, ada 6 tahapan dari PJBL. Tahap yang pertama itu adalah bahwa pembelajaran harus dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat esensial atau mendasar atau kunci. Ya, start with the essential question. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberi penugasan kepada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Nah, tahap yang kedua itu adalah merancang rencana untuk penyelesaian proyek atau design a plan for the project. Jadi perencanaan di sini dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik atau siswa. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap proyek itu, sense of belonging, ya, sehingga diharapkan peserta didik menjadi termotivasi memiliki proyek itu dan menyelesaikan proyek itu dengan baik sesuai dengan rancangan yang telah dibuat bersama guru. Baik, langkah yang ketiga itu adalah membuat jadwal. Jadi ketika rencana itu sudah didesain sedemikian rupa, lebih lanjut dituangkan dalam bentuk jadwal ya. Jadi di sini pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam rangka menyelesaikan proyek.
Tahap yang keempat itu adalah guru berkewajiban atau bertanggung jawab untuk memonitor kemajuan peserta didik. Monitor the students and the progress of the project. Hal ini dilakukan terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses proyek. Jadi setiap proses itu peserta didik difasilitasi sembari guru memonitor sejauh mana sudah peserta didik menyelesaikan tahapan-tahapan proyeknya. Tahap yang kelima dari PJBL adalah melakukan penilaian yang dapat membantu pengajar dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik. Assess the outcome. Dan juga pengajar dapat memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang memang sudah dicapai oleh peserta didik. Tahap yang terakhir atau langkah yang keenam itu adalah mengevaluasi pengalaman siswa. Evaluate the experience. Jadi, pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan melalui pengungkapan perasaan dan pengalaman peserta didik selama menyelesaikan proyek. Nah, adik-adik, demikianlah keenam tahapan dalam sintaks PJBL sebagaimana dikemukakan oleh The George Lucas Educational Foundation pada tahun 2005. Terima kasih atas perhatian adik dan kita akan bertemu kembali pada pembahasan model pembelajaran inovatif selanjutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni.